Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Kisah kelam dari desa Munjul. Warung kopi Bang Doni. Garut, sekitaran tahun 1967. Langit sore di kaki Gunung Sadekeling tampak muram, seakan ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti desa-desa di sekitarnya. Jalan tanah berdebu membentang sepi. Hanya sesekali tampak seorang ibu bergegas pulang sambil menggendong bakul berisi sayur. Anak-anak jarang bermain di luar. Suara tawa mereka sudah lama hilang, tergantikan bisik-bisik khawatir para orang tua. Tahun itu, kehidupan di kaki Gunung Sadekeling seperti berada dalam bayang-bayang teror. Teror itu datang dari sekelompok orang bersenjata golok dan bedil rakitan yang bermarkas di hutan lebat pegunungan. Warga menyebut mereka gerombolan perampok gunung. Mereka turun secara tiba-tiba, merampas hasil panen, barang berharga, bahkan ternak. Tak jarang, nyawa pun ikut melayang bila ada yang berani mencoba melawan. Begitu matahari tenggelam, rumah-rumah bambu selalu tertutup rapat. Lampu cempor dipadamkan agar cahaya tak memancing perhatian. Para lelaki desa tidur sambil menggenggam parang atau bambu runcing, meski mereka tahu melawan perampok itu hanyalah perlawanan sia-sia. Suara angin malam yang meniup dedaunan bambu sering membuat jantung warga berdebar. Teriakan anjing di kejauhan dianggap sebagai pertanda buruk. Bahkan bunyi ranting patah di belakang rumah sudah cukup membuat satu keluarga terlonjak ketakutan. Di tengah situasi seperti itu, melangkah keluar rumah di malam hari adalah pertaruhan nyawa. Namun, desa Munjul masih memiliki sosok yang diandalkan. Namanya adalah Kang Toha. Ia seorang guru ngaji, juga guru silat bagi para remaja di kampungnya. Sore itu, Pak Mansur sang kepala desa mendatangi Kang Toha dengan wajah yang tegang. Mereka berdua nampak duduk di depan pekarangan dengan wajah yang serius. Kang Toha, saya dengar gerombolan perampok gunung sudah mendekati desa kita. 4 hari yang lalu, kampung di sebelah wetan sudah mereka serang. Banyak rumah dibakar, kepala desanya juga dibunuh. Makanya saya butuh bantuan Akang buat jaga keamanan di desa kita. Saya nggak bisa cuma ngandelin keamanan kampung sama perangkat desa, ujar Pak Mansur. Siap Pak Kades. Terus apa rencana Pak Kades? Tanya Kang Toha. Saya sudah bikin perintah untuk mulai ngeronda. Saya mau Akang bantu kalau gerombolan itu datang. Mendengar permintaan dari kepala desa, Akang Toha langsung mengangguk. Dan sejak hari itu, kegiatan ronda di desa Munjul dilakukan rutin. Kang Toha juga mengerahkan murid-muridnya saat ronda dilakukan oleh para warga. Hingga pada suatu malam, saat itu hawanya terasa sunyi dan angin dingin yang menusuk kulit. Aep, salah satu murid Kang Toha, sedang berjaga di pos kamling bersama 5 warga lainnya.
Pos itu terletak di ujung desa, lebih tepatnya di jalan masuk menuju desa Munjul. Dari sana, mereka bisa melihat dari kejauhan jika ada yang datang menuju desa mereka. Aep yang sedang memandang ke kejauhan tiba-tiba menegakkan badannya. Dia melihat titik-titik cahaya tampak bergerak mendekat yang berasal dari nyala obor yang rapat seperti dipegang oleh sekelompok orang yang berjalan bersama. Wajah Aib memucat. Dia pun langsung berkata, "Mang, itu kayaknya gerombolan perampoknya, Mang." Ia menunjuk ke arah itu dan yang lain segera berdiri. Pandangan mereka terfokus dan keyakinan pun muncul. Itu pasti gerombolan perampok gunung yang selama ini mereka takuti. Tanpa berpikir panjang, salah satu dari mereka memukul kentongan sekeras mungkin. Suara kentongan memecah kesunyian malam, menggema dari ujung desa hingga ke rumah-rumah warga. Lampu-lampu minyak di dalam rumah mulai menyala. Bayangan orang-orang bergegas keluar sambil membawa senjata seadanya. Teriakan peringatan terdengar di setiap sudut kampung. Udara malam yang tadinya dingin kini terasa pengap oleh kecemasan. Anak-anak menangis, para ibu memeluk mereka erat. Di kejauhan, suara gonggongan anjing bersautan seolah ikut merasakan bahaya yang sedang mendekat. Kang Toha yang sudah tiba di pos kamling bersama Pak Mansur, sang kepala desa, dan puluhan warga yang berbondong-bondong datang setelah mendengar suara kentongan tanda bahaya. Wajah mereka tegang. Sebagian menggenggam bambu runcing, sebagian lagi memegang golok yang biasa mereka pakai untuk bercocok tanam. Api dari obor yang dibawa warga nampak bergetar tertiup angin malam, memantulkan cahaya merah pada wajah-wajah yang dipenuhi rasa waspada. Di kejauhan, derap langkah semakin jelas. Suara ranting patah di bawah injakan sepatu dan sandal kasar membuat jantung warga berdetak lebih cepat. Tak lama, muncullah sosok-sosok gelap yang semakin mendekat. Cahaya obor di tangan mereka seperti ular api yang bergerak meliuk dari jalan setapak menuju desa. Ketika jarak tinggal beberapa meter, kedua kelompok akhirnya saling berhadapan. Di barisan depan gerombolan itu berdiri seorang lelaki berperawakan besar. Wajahnya penuh janggut tebal yang tak terawat, rambutnya panjang sebahu, dan di kepalanya terikat kain lusuh yang menutupi jidat lebarnya. Sorot matanya tajam, dingin, dan penuh ancaman. Ya, dialah Bagja, pemimpin gerombolan perampok gunung yang namanya sudah menjadi momok di desa-desa sekitar. Dengan langkah pelan, ia maju selangkah menatap Pak Mansur tanpa berkedip. "Pak Kades, nama saya Bagja, dan malam ini saya minta desa ini menyerah tanpa perlawanan. Serahkan semua yang kami mau. Hasil panen, emas, ternak. Setelah itu, nyawa kalian aman." Warga bergumam, sebagian mundur setapak karena sorot mata Bagja yang mengintimidasi. Pak Mansur tetap berdiri tegak, meski terlihat jelas jemarinya bergetar saat menggenggam gagang golok di pinggangnya. Kang Toha maju setengah langkah. Ia berdiri di sisi Pak Mansur, matanya tak lepas menatap Bagja, dan nada suaranya dingin saat menjawab. Bagja, selama saya masih berdiri di sini, kamu tidak akan pernah membawa apapun dari desa ini. Kalau mau lewat, kamu harus injak dulu badan saya." Bagja tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip seringai. "Siapa kamu? Apa kamu kepala desanya?" "Nama saya Toha. Saya memang bukan kepala desa, tapi saya adalah orang yang pertama yang akan menghadang kamu menjara desa ini," seru Kang Toha lantang. Toha, penyesalan itu selalu datang belakangan. Golok yang keluar meninggalkan sarungnya. Kau tahu kan untuk siapa sabetan pertamanya?" ancam Bagja. "Kalau memang sabetan pertama itu untuk saya tidak akan takut," sahut Kang Toha tanpa keraguan.
Mendapati itu, Bagja tersenyum lebar. Giginya yang besar dan kehitaman nampak terlihat seakan menebar ancaman. Bagja biasa mendapat perlawanan dari warga yang pernah dijaranya, namun semuanya binasa. Ya, Bagja dengan sadisnya telah menghabisi mereka semua yang melawannya, sehingga hal itu membuat kepercayaan diri Bagja sangat-sangat tinggi saat akan menghadapi Akang Toha. Habisi semuanya. Kita merahkan kampung ini dengan darah, teriak Bagja memberi instruksi semua anak buahnya. Anak buah Bagja bergerak dengan serempak, menerjang Akang Toha dan warga desa muncul. Pertempuran antara kedua kubu pun tak terelakkan. Di situ, Akang Toha yang memimpin para warga desa menghajar para anak buah Bagja satu persatu, dibantu oleh para muridnya dan juga warga desa. Mereka dengan gagah berani menghadapi para perampok yang beringas, pukulan, sabetan senjata tajam, hingga ayunan bambu menghiasi pertempuran tersebut seperti pertempuran pada zaman kerajaan. Kedua kubu nampak berjuang hingga titik darah penghabisan. Pertempuran itu berjalan dengan sengit. Tak berselang lama, sudah beberapa korban jatuh berguguran, baik dari pihak warga desa Muncul maupun dari pihak perampok. Di situ, dengan pergerakan yang agresif, Kang Toha menghabisi para perampok agar berkurang jumlahnya. Di situ juga Bagja mulai terlihat gusar melihat Kang Toha yang begitu perkasa saat melumpuhkan para anak buahnya. Bagja pun segera turun tangan. Dia berniat untuk menghabisi Kang Toha dengan tangannya sendiri. Namun, sebagai pemanasannya, Bagja terlebih dulu menghajar para warga yang lain dan murid-murid dari Kang Toha. Terlihat jelas, jika Bagja bukanlah orang sembarangan, dia sangat kuat. Itu terbukti hanya dengan sekali pukul, Bagja langsung membuat lawan-lawannya tersungkur. Wajar saja, ukuran kepalan tangan Bagja cukuplah besar bagi ukuran orang biasa. Dengan mudahnya, Bagja mencekik lawannya hingga kehabisan nafas. Melihat itu, Kang Toha pun langsung menghadapi Bagja. Ya, dia tak ingin ada banyak korban dari para warga desa dan murid-muridnya. Saat itu, Kang Toha langsung menghadang Bagja dengan goloknya yang sudah berwarna merah. Kang Toha menatap Bagja dengan tatapan yang tajam. Begitu juga dengan Bagja, dia langsung menyeringai mendapati lawan yang lama tak didapatkannya selama ini. Untuk ukuran orang desa, kamu bukan orang sembarangan, Toha. Sepertinya banyak anak buahku yang gugur di tanganmu. Sudah lama aku tidak mendapatkan lawan yang sepadan. Aku sudah tidak sabar untuk mendapat kesenangan ini, ucap Bagja sambil tersenyum. Cukup Bagja, jangan banyak omong kamu. Aku harus menghentikan perbuatanmu yang sudah banyak memakan korban, sahut Kang Toha geram. Akhirnya pertarungan antar keduanya pun tak terhindari. Kang Toha melesat ke arah Bagja. Begitu juga Bagja, langkahnya seperti menggetarkan tanah saat bergerak maju. Pertarungan antar kedua pendekar itu pun seakan membuat gelombang angin yang membuat pertempuran kedua kubu terhenti. Baik dari kubu warga dan pihak perampok langsung terkesima melihat pertarungan itu. Di situ, walaupun bertubuh besar, kecepatan Bagja tak kalah dengan Kang Toha. Saat itu, Bagja dengan tangan kosongnya dapat menghindari sabetan-sabetan golok milik Kang Toha. Namun, itu tak berlangsung lama. Akhirnya, Kang Toha dapat mengenai pergelangan Bagja dengan sabetan goloknya. Karena tak ingin memberikan kesempatan pada lawannya, Kang Toha kembali menghujani Bagja dengan serangan-serangan yang mematikan. Punggung, dada, perut hingga paha Bagja tak luput dari sabetan golok milik Kang Toha. Namun anehnya, di situ Bagja masih berdiri kokoh. Ya, bila orang biasa pasti sudah terkapar, tapi tidak dengan Bagja.
Hal itu pun membuat Kang Toha heran. Nafasnya mulai terengah karena memang ia telah menguras tenaganya begitu banyak. Terlihat Bagja yang menunduk dan wajahnya yang tertutup oleh rambut ikalnya nampak mulai tersenyum, senyuman yang menyeringai. Sungguh menakutkan, bagaimana tidak. Luka-luka yang diterimanya tidak membuatnya kesakitan sedikit pun. Cuma segini kemampuanmu, Toha. Kau kira dengan golokmu itu dapat mengalahkanku? Sekarang rasakan seranganku. Cih! Ujar Bagja sambil melemparkan ludah ke arah Kang Toha. Seketika Bagja mulai maju untuk menyerang Kang Toha. Bagja melancarkan pukulan yang begitu kuat ke arah Kang Toha. Begitu kuatnya hingga Kang Toha dapat merasakan gelombang angin dari pukulan tersebut. Untungnya Kang Toha masih dapat menghindari dari serangan Bagja tersebut. Karena jam terbang yang cukup tinggi, Bagja tahu jika serangan pertamanya akan dapat dihindari oleh lawannya, sehingga dia pun melancarkan serangan-serangan berikutnya yang bertubi-tubi ke arah Kang Toha. Saat itu Kang Toha tahu jika dirinya tak bisa selalu menghindar. Dia pun segera membalas serangan Bagja dengan menggunakan goloknya. Di situ Kang Toha langsung menyabetkan goloknya ke arah wajah Bagja. Tapi hal yang tak terduga terjadi, ya, Bagja menahan golok Kang Toha dengan tangan kosongnya. Tak ayal darah segar deras mengucur dari tangan Bagja. Namun hal itu tak melemahkan Bagja. Terbukti Bagja langsung menendang tubuh Kang Toha hingga terpental, sehingga golok Kang Toha terlepas dari tangannya. Golok itu pun sudah berada di genggaman Bagja. Seketika Bagja langsung mematahkan golok tersebut. Adegan itu membuat siapapun bergidik melihatnya. Bagaimana tidak? Hanya dengan tangan kosong Bagja dapat mematahkan golok itu. Tayal, hal itu dapat menggambarkan betapa besar kekuatan Bagja. Kang Toha langsung bangkit dan siap menghadapi kembali Bagja. Kini dirinya hanya dengan tangan kosong saat menghadapi Bagja. Kini gantian Bagja lah yang memulai serangan. Pukulan serta tendangan meluncur deras pada Kang Toha. Walau awalnya dapat menghindar, Kang Toha pun akhirnya terkena serangan dari Bagja. Pukulannya begitu terasa berat, membuat dadanya terasa sesak. Namun Kang Toha tak menyerah. Dengan semangat yang masih membara, dia melesat, melancarkan sebuah pukulan ke arah Bagja. Di situ rupanya Bagja sengaja agar Kang Toha dapat memukulnya, sehingga tanpa Kang Toha sadari, Bagja dapat meraih kerah bajunya dan langsung membantingnya. Alhasil tubuh Kang Toha membentur tanah dengan keras. Hal itu membuatnya kesakitan. Nafasnya tertahan seakan dadanya tertindih batu besar. Rupanya benturan itu membuat Kang Toha sulit untuk bernafas. Melihat lawannya yang kepayahan, Bagja nampak tersenyum puas. Tapi dia tak berhenti sampai di situ. Bagja pun bermaksud ingin mengakhiri pertarungannya dengan Kang Toha. Akhirnya dia pun menghampiri Kang Toha dan bermaksud untuk melancarkan serangan terakhirnya. Ya, Bagja bersiap untuk meremukkan kepala Kang Toha dengan kakinya yang besar. Setelah berada di dekat Kang Toha, Bagja bersiap mengambil ancang-ancang dan melompat tinggi untuk meremukkan kepala Kang Toha dengan pijakan kakinya yang besar. Namun sebelum melakukan itu, tiba-tiba saja ada yang menyerang Bagja dari arah belakang. Sebuah tendangan menghujam punggungnya hingga membuatnya bergeser sedikit dari tempatnya berdiri. Rupanya yang melakukan serangan itu adalah Aep, ya, salah satu murid Kang Toha yang mencoba menyelamatkan gurunya. Emosi Bagja langsung memuncak. Dia langsung meraih tubuh Aep dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Satu tangannya, kemudian satu tangannya lagi dengan beringas menghujam dada Aep bertubi-tubi sampai Aep mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Tak ayal, hal itu membuat remuk tulang rusuk dan organ-organ tubuh yang berada di dalamnya. Seketika Aep tak bergerak lagi dan Bagja langsung membuang tubuh yang sudah tak berdaya itu jauh-jauh.
Namun di saat Bagja lengah, disitulah Kang Toha tak ingin membuang kesempatan. Dia melihat sebuah golok tanpa tuan. Kemudian dengan secepat kilat Kang Toha langsung meraih golok itu dan tras! Dia langsung menyambutkannya ke leher Bagja. Seketika pemandangan mengerikan. Telah terlihat kepala Bagja telah terpisah dari tubuhnya. Mendapati itu, Kang Toha langsung merasa lega karena ia telah berhasil membunuh pimpinan perampok yang selama ini ditakuti semua orang. Desanya pun kini aman dan terhindar dari penjarahan kelompok Bagja. Melihat pemimpinnya tewas, para anak buah Bagja langsung melarikan diri. Ada yang berlari keluar desa, ada juga yang berlari ke tengah sawah. Ya, mereka semua nampak kalang kabut tak karuan. Di situ Kang Toha langsung menghampiri Aep yang tengah terbaring akibat terkena serangan Bagja barusan. Kondisinya sangat mengenaskan. Mulutnya sudah dipenuhi oleh darah dengan nafas yang sangat berat. Aep, Aep, bangun kamu Aep, ucap Kang Toha berusaha membangunkan muridnya. Aep tak menjawab, dia hanya menatap gurunya dengan tatapan yang sayu. Aep, kamu jangan mati, kamu harus bertahan, panggil Kang Toha berusaha menjaga kesadaran Aep. Namun di situ terdengar suara teriakan dari arah belakang. Ya, banyak orang yang nampak histeris entah mengapa. Rupanya mereka melihat tubuh Bagja yang tiba-tiba kembali berdiri walau tanpa kepala. Namun itu tak berlangsung lama karena tubuh Bagja langsung meraih kepalanya dan memasang kembali ke lehernya. Akhirnya tubuh Bagja telah kembali utuh. Entah ilmu apa yang dimiliki Bagja sehingga dia bisa melakukan hal yang sangat mustahil itu. Bagja langsung tertawa lebar sambil menatap Kang Toha dan para penduduk yang lain. Ia berkata, "Ah, jangan senang dulu. Aku tidak akan mati semudah itu. Sekarang kalian semua harus terima akibatnya karena telah berani membuatku marah." Mendapat itu, para warga yang menyaksikan langsung ketakutan, termasuk Pak Lurah Mansur. Tubuhnya langsung bergetar. Dia tidak menyangka jika malam itu harus menghadapi monster seperti Bagja yang tidak bisa mati. Begitu juga dengan Kang Toha. Dia sudah sedikit gentar, tubuhnya sudah lemas, begitu juga mentalnya yang sudah tak lagi sama. Aku tidak menyangka dia punya ilmu itu. Setauku ilmu itu sudah lama punah. Kenapa sekarang bisa dipakai oleh orang kejam seperti Bagja? Gumam Kang Toha. Saat itu, mau tak mau, Kang Toha harus kembali menghadapi Bagja demi bisa menyelamatkan desa. Pertarungan pun kembali terjadi. Namun kali ini Kang Toha menjadi bulan-bulanan Bagja. Ya, kondisi Kang Toha yang sudah tidak memungkinkan lagi dalam menghadapi musuhnya. Apalagi musuhnya adalah seorang lelaki besar nan ganas bernama Bagja. Bagja begitu dikdaya, walau sudah dipenuhi luka, namun tidak membuat tubuhnya melemah. Akhirnya, karena terkena serangan dari Bagja berkali-kali, Kang Toha pun berada di ujung tanduk. Hingga di satu titik, dirinya terpental karena terkena pukulan dari Bagja. Kang Toha tersudut, kini dirinya nampak menyender pada sebuah pohon. Di situ, Kang Toha menyadari jika dia sudah tak mampu lagi untuk menghadapi Bagja. Kau baru tahu kan siapa aku? Ucap Bagja dengan sombongnya. Sekarang aku akan meremukkanmu, Toha. Seperti aku meremukkan muridmu tadi, ancam Bagja. Namun sebelum Bagja melakukan itu, tiba-tiba saja seekor macan putih langsung menyerang Bagja dengan buas. Ya, macan itu nampak besar, menerkam tubuh Bagja tanpa ampun. Rupanya itu adalah maung bodas, peliharaan gaib milik Kang Toha. Namun Bagja masih cukup kuat. Itu terbukti jika dirinya masih bisa membanting macan putih milik Kang Toha. Kang Toha pun tak tinggal diam. Dia langsung bangkit dan kembali melawan Bagja. Kini Kang Toha dibantu oleh macan putih peliharaannya dalam menghadapi Bagja. Pertarungan itu sangat sengit.
Bagaimana tidak, hentakan-hentakan dari ketiganya menimbulkan suara menggelegar sehingga menimbulkan gelombang angin yang dapat dirasakan semua orang yang menyaksikannya. Hingga akhirnya dalam satu kesempatan Kang Toha langsung menyergap Bagja agar Bagja tak dapat menggerakkan tangannya, dan di situ Kang Toha seakan memberikan perintah pada Maung Bodas agar segera menerkam kepala Bagja. Akhirnya macan putih itu kembali memutuskan kepala Bagja dari tubuhnya dengan mulutnya yang besar. Melihat itu, Kang Toha langsung mengambil kepala Bagja dan membungkusnya dengan karung jerami. Pak Kades, tolong suruh warga buat ikat orang itu. Jangan sampai dia nyentuh tanah. Nanti dia bisa bangkit lagi, ujar Kang Toha. Di situ, Pak Kades dengan dibantu warga desa langsung mengikat dan menggotong tubuh Bagja yang sudah terpisah dari kepalanya. Malam itu juga, tubuh Bagja dibawa ke sebuah goa, sedangkan kepalanya dibakar terpisah di dalam hutan. Hal itu dilakukan agar Bagja tak dapat bangkit kembali. Namun, saat kepalanya akan dibakar, Bagja berkata, "Toha, tunggu pembalasanku. Kau dan keturunanmu akan kuingat sampai kapanpun." Mendengar itu, Kang Toha hanya bisa terdiam. Namun dalam diamnya tersimpan kekhawatiran yang besar yang akan selalu diingatnya. Akhirnya, tragedi itu pun berakhir dengan meninggalkan duka karena memakan beberapa korban dari warga. Salah satunya adalah Aep, murid Kang Toha yang kehilangan nyawa di malam itu. Kembali ke masa sekarang. Saat itu rupanya Ujang Kamran sedang bercerita kepada Doni di kafe warung kopi Bang Doni. Saat itu, kebetulan Ujang Kamran sedang singgah di sana. Rupanya cerita tadi merupakan kejadian nyata yang dialami oleh kakek dari Ujang Kamran yang bernama Aki Toha yang pernah menghadapi segerombolan perampok. Waduh, berarti engkongnya Mang Kamran sakti juga ya. Sampai punya peliharaan gaib macan lagi, ucap Doni kagum. Ya Bang Doni, si Maung mah peliharaan turun-temurun dari leluhur. Makanya sekarang saya mau nurunin ke Ajat, biar si Ajat yang ngurusin si Maung, ucap Ujang Kamran. Diem-diem aja nih, ini rahasia kita berdua ya. Berarti Mang Kamran sama sama saya, punya peliharaan gaib yang suka bantuin kalau kita lagi ngapa-ngapa. Tapi jujur aja, beda kita peliharaannya. Peliharaan gaib saya mah kebo, mana makannya banyak lagi, ungkap Doni. Waduh, yang benar Bang Doni, kok saya baru tahu ya. Padahal kan kita sering ketemu. Saya kok nggak pernah ngeliat kalau ada kebo gaib di sekitaran Bang Doni, tanya Ujang Kamran penasaran. Masa sih? Padahal Mang Kamran sering lihat, malahan sempet ngobrol, ujar Doni. Yang benar Bang Doni, coba tunjukin sama saya jadi penasaran ini, pinta Ujang Kamran. Noh, coba lihat noh, itu dia tuh makhluknya lagi nganterin kopi, ucap Doni sambil menunjuk ke arah Gembul. Mendapati itu, Ujang Kamran pun langsung tertawa. Bang Doni mah kebangetan atuh, masa teman sendiri dikatain siluman kebo. Si Mas Gembul mah manusia, mana sakti lagi, dia bisa ngeliat si Maung. Cocok kan, coba aja kalau macan Mang Kamran betina, si Gembul udah saya kawinin sama macannya Mang Kamran, biar kita jadi besan, celoteh Doni yang kembali membuat Ujang Kamran tersenyum. Bang Doni mah ngabodor wae kerjaannya, saya sampai nggak tahan begini. Oh iya, terus gimana? Bang Doni kan pernah ngomong ke saya kalau Bang Doni katanya mau usaha berasnya, tanya Ujang Kamran. Iya ya, sampai lupa saya. Kita pun mau ngomongin itu ya. Ya Mang Kamran, saya mau buka agen beras di mari. Ntar saya bikin gudangnya dulu ya, jawab Doni. Ya udah tuh, sembari bikin gudang, Bang Doni survei dulu ke Garut. Ntar ditemenin sama Ajat. Soalnya usaha beras saya dia yang megang di sana, ujar Ujang Kamran. Oh, jadi si Ajat yang megang usaha Mang Kamran di Garut. Ya iya tuh, soalnya saya mau ngajarin dia bisnis. Tapi dia mah begitu orangnya Bang Doni. Dia gak suka tinggal di kota, sukanya mah tinggal di kampung. Makanya saya bikin bisnis ini, bisnis beras. Tapi
Tapi ya pelan-pelan saya ajarin dia bisnis yang lain. Kayak kopi shop di depan kemarin itu yang bareng sama Tiara, ungkap Ujang Kamran. Ya udah Mang, udah mantep itu. Ya udah, nanti saya kabarin ya kalau saya mau survei ke Garut, sahut Doni. Akhirnya pertemuan itu pun berakhir dan Ujang Kamran pun berpamitan pada Doni. Sepeninggalan Ujang Kamran, Gembul langsung menghampiri Doni yang sedang duduk sendiri. "Oh bang, tadi Mang Kamran ada perlu apa ya kesini? Kayaknya ngobrolnya serius banget," tanya Gembul. "Oh, gua mau usaha beras Bul. Gua rencananya mau bikin agen beras. Nah, Mang Kamran punya usaha beras di Garut. Sawahnya banyak dia," ungkap Doni. "Oh, begitu ya bang. Terus nanti abang mau naruh berasnya di mana ya bang?" "Di belakang. Ntar gue bikin jalan masuk. Terus gue mau bikin gudang di sana. Lahan makan masih luas," ungkap Doni. "Loh, katanya abang mau bikin bengkel sama tempat pencucian mobil. Kok sekarang berubah lagi sih bang?" "Tuh mantar ya Bul, gue mau buka usaha beras dulu," saut Doni. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, di sebuah gedung di bilangan kota Jakarta terlihat Clara dan Ajat baru saja selesai melakukan rapat. Ya, perlu diketahui jika Clara dan Ajat merupakan pemilik dari Cafe Coffee and Shop yang letaknya di seberang kafe warung kopi Bang Doni. Walaupun sebagai pemilik bersama, namun keduanya jarang bertemu. Wajar saja, Clara disibukkan oleh segala urusan perusahaannya, sedangkan Ajat lebih banyak menghabiskan waktu di Garut mengurus usaha agrobisnisnya. "Gimana usaha agrobisnis kamu, Jat? Lancar semua?" tanya Clara. "Alhamdulillah lancar. Kalau kamu sendiri gimana?" tanya Ajat balik. "Ya, seperti biasa. Keadaan ekonomi sekarang sedang berjalan di tempat akibat suasana politik yang tidak menentu. Jadinya aku nggak berani expand dulu deh," ungkap Clara. "Oh iya Jat, kamu rencananya berapa lama ada di Jakarta?" tanya Clara. Besok saya sudah balik lagi ke Garut. Kenapa? Kamu mau ngajak makan malam?" goda Ajat yang tiba-tiba saja berkata demikian. Clara sedikit terkejut, ya, karena tak biasanya Ajat bersikap demikian. Ajat yang dikenalnya merupakan seorang pendiam yang dingin dan serius. Mendapati itu, sambil tersenyum Clara pun berkata pada Ajat, "Kamu mau ngajak aku makan malam? Kamu serius, Jat?" "Ya, udah lama kan kita nggak ngobrol santai. Sekalinya ketemu cuma ngomongin bisnis," jawab Ajat mantap. Clara adalah seorang pengusaha wanita muda. Sehari-harinya selalu disibukkan oleh urusan pekerjaan dalam perusahaannya. Clara tak ada waktu untuk mengurusi urusan asmaranya. Ya, walaupun banyak lelaki yang mencoba mendekatinya, mereka tak akan mampu menghadapi Clara yang begitu mendominasi. Clara memiliki kecantikan dan keanggunan yang mempesona, namun karena statusnya sebagai seorang pemimpin perusahaan, banyak lelaki yang langsung minder ketika berada di dekatnya. Walaupun sempat Clara menaruh hati pada Doni, namun Clara langsung menyingkir ketika mengetahui jika Doni telah memiliki seorang kekasih. Kini dia pun seakan tak berminat pada urusan percintaan. Baginya, hal itu adalah kegiatan yang buang-buang waktu. Tapi entah mengapa, saat itu suasana hati Clara nampak berbeda. Dia pun langsung mengiyakan ajakan Ajat. Oke, kalau gitu aku yang nentuin tempatnya ya," ucap Clara yang langsung membuat Ajat terkejut. Wajar saja, sebenarnya Ajat ragu jika Clara ingin makan malam dengannya malam itu. Kamu kamu mau?" tanya Ajat sekali lagi. "Iya." Gimana kalau kita jalan sekarang aja?" ajak Clara yang nampak bersemangat. Akhirnya, keduanya pun pergi ke suatu tempat yang ditentukan oleh Clara. Tak berapa lama, keduanya pun sudah berada di sebuah restoran yang nuansanya cukup romantis. Lampu syahdu berwarna merah, alunan musik pelan seakan membuat yang mendengarnya dibawa ke alam yang berbeda. Setelah duduk, Ajat pun bertanya pada Clara, "Kamu sering kesini?" tanya Ajat. "Iya, kenapa emangnya?" tanya Clara balik. "Tempatnya kayak emang buat disetting buat orang pacaran ya.
Padahal kita kan cuma mau makan malam biasa, ungkap Ajat. Mendengar itu, Clara hanya tersenyum kecil. Aku tuh nggak pernah datang ke sini. Aku taunya dari Instagram. Sebenarnya udah lama sih aku mau ke sini, tapi bingung mau datangnya sama siapa, jawab Clara. Kemudian obrolan mereka dimulai dengan sesuatu yang ringan, seperti masalah rutinitas masing-masing, hobi, makanan kesukaan, dan yang lainnya. Di situ Clara nampak nyaman, karena rupanya Ajat adalah sosok orang yang enak untuk diajak mengobrol. Selain wawasannya luas, dia adalah seorang pendengar yang baik. Hingga pada suatu titik mereka berdua membicarakan masalah pernikahan. Di situ suasana mulai sedikit canggung karena memang Clara tak pernah membicarakan masalah itu pada siapapun. Jangankan menikah, dalam menjalankan hubungan pacaran saja dia sudah lama tidak mengalaminya. Nikah? Aku belum mikirin itu, Jat. Kalau kamu sendiri gimana? Tanya Clara. Ya, sebagai lelaki saya harus siap, karena menikah itu kan adalah sebuah ibadah. Menikah adalah hal yang memagari kita agar kita tidak berbuat maksiat. Tapi menikah itu juga perlu pengorbanan, karena kita akan memberikan separuh hidup kita buat pasangan kita, ungkap Ajat. Pengorbanan? Maksud kamu? Iya, kita harus berkorban untuk mengerti pasangan kita. Kalau sudah begitu, kita bisa mencurahkan perhatian pada pasangan kita. Pernikahan itu bukan status sosial semata, bukan pelampiasan nafsu juga. Pernikahan itu bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, menciptakan keluarga yang damai, penuh cinta dan kasih sayang, ungkap Ajat panjang lebar. Mendengar itu, Clara sempat tersentuh pada perkataan Ajat, karena memang Clara merasakan kekosongan pada dirinya, di mana dia mulai merasa kesepian, sendirian, dan masa depan yang tak pasti yang selalu menghantui. Clara mulai sadar jika dia butuh sosok pria di sisinya. Namun, hal itu adalah sesuatu yang hampir mustahil bagi Clara. Bagaimana tidak, kesibukan seakan selalu membelenggunya untuk melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Kini, Clara ingin mengambil kesempatan itu, namun karakternya yang sangat berhati-hati tak bisa memutuskannya dengan mudah. Emangnya tipe wanita seperti apa sih yang mau kamu nikahi, Jat? Tanya Clara. Tipe? Kalau menurut aku mah setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi saya emang gak pernah mau bayangin akan seperti apa pasangan nanti, jawab Ajat. Loh, kalau nanti pasangan kamu punya sifat yang ngatur-ngatur gimana? Tanya Clara lagi. Ya gak masalah. Emang apa salahnya kalau kita diatur? Yang penting itu demi kebaikan, jawab Ajat lagi. Mendengar itu, Clara kembali tersentuh. Dia mencoba menggali pria yang ada di depannya sekarang. Wah, sepertinya pemikiran kamu tentang masalah pernikahan itu sudah cukup dalam, Ajat. Memangnya kamu udah punya pacar? Tanya Clara penasaran. Belum, jawab Ajat singkat. Kalau orang yang kamu taksir? Tanya Clara lagi. Ada. Siapa? Tanya Clara kembali penasaran. Mendengar itu, Ajat sempat mengambil nafas sejenak, dan kalimat yang kemudian keluar dari mulutnya langsung membuat Clara terkejut. Kamu, sejak pertama kita bertemu, sebenarnya aku sudah suka sama kamu, Clara. Tapi baru sekarang aku punya kesempatan untuk mengutarakan perasaanku, ungkap Ajat yang langsung membuat wajah Clara merah merona. Clara tidak menyangka jika Ajat yang selama ini dikenalnya menaruh hati padanya. Wajar saja, karena Ajat merupakan sosok laki-laki yang pendiam dan serius. Walaupun Ajat memiliki wajah yang cukup tampan, tapi Clara merasa jika Ajat tidak memiliki ketertarikan sama sekali pada dirinya. Clara langsung tertunduk dan salah tingkah. Dia bingung harus bersikap apa dan berkata apa untuk membalas perkataan Ajat barusan. Malahan, Clara bersikap seperti anak kecil. Tanpa sadar, dirinya memutar-mutar garpu yang dipegangnya. Keringat mulai nampak pada pelipisnya yang putih dan halus. Ya, Clara mengalami kepanikan, hal yang tak pernah dialaminya selama ini, hingga tiba-tiba saja Ajat tertawa. Aku bercanda,
Lagian kenapa kita jadi serius begini sih? Tadi kan janjinya kita mau ngobrol santai aja. Mendapati itu, Clara ikutan tersenyum. Dia tidak menyangka jika Ajat hanya bermaksud menggodanya. Namun, di situ Clara mulai bermain dengan perasaannya. Apakah benar Ajat berpura-pura atau memang Ajat menyembunyikan sesuatu darinya? Tak terasa, malam kian larut. Mereka pun memutuskan untuk mengakhiri kebersamaan mereka berdua. Di rumahnya, Clara kembali terngiang-ngiang akan ucapan Ajat. Sepertinya Clara mulai merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Apakah dia merasakan jatuh cinta? Apakah dia mulai membuka hatinya untuk seseorang? Dan apakah seseorang itu adalah Ajat? Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Keesokan harinya di kediaman Doni. Pagi itu, seperti biasa Doni sarapan pagi bersama Gembul dan Jumeri. Setelah mengambil nasi uduk, Doni langsung duduk di samping Gembul dan berkata, "Terus, menurut lo bagaimana, Bul?" Tanya Doni tiba-tiba. "Oh, gimana apanya sih, Bang? Datang-datang kok langsung nanya gimana?" Tanya Gembul balik kebingungan. "Elah, itu yang kemarin. Masalah gue yang mau buka usaha jadi agen beras. Bujuk dah. Baru aja kemarin gue ngomong udah lupa lu." Ucap Doni sewot. Ya saya mana tahu abang nanya itu," sahut Gembul ikutan sewot. "Loh, abang mau buka agen beras ya? Wah, bagus itu, Bang. Beras itu kan makanan pokok orang banyak. Pasti laku, Bang," sahut Jumeri yang langsung mendukung Doni. "Ya Jum, gua itu mau jadi pemasok besar. Gua mau memenuhi kebutuhan beras seluruh orang Bekasi. Ntar orang-orang yang mau beras datangnya ke gua, yang mana-mana. Nah, nama gua nantinya dikenalnya Doni si juragan beras." Ujar Doni berapi-api. Mendapati itu, Gembul langsung menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan Doni yang sombong. Belum apa-apa udah ngaco aja ngomongnya. Emang di Bekasi ini abang doang yang jualan beras? Nah, optimis mah kudu, Bul. Kalau mau usaha, yang penting semangat. Ujar Doni berapi-api. "Ya iya, kalau itu saya masih setuju. Tapi sebelum terjun jualan beras, abang harus tahu seenggaknya 70% masalah bisnis beras itu. Abang harus punya jaringan penjualan sendiri," ungkap Gembul menjelaskan pada Doni. "Jaringan? Lah, emangnya gue mau mancing pakai jaring? Gua mau usaha beras," sahut Doni mengejek Gembul. "Tuh kan, abang kalau dibilangin mah suka ngeyel. Terus nanti kalau beras abang datang, abang jual kemana ayo? Kalau beras abang gak laku, terus numpuk, mau abang bikin bubur itu beras," timpal Gembul sewot. "Bujuk dah, doa lu kagak enak banget. Belum apa-apa gue udah disumpahin kagak laku beras gua. Lu belum pernah ya mata kanan lu ditabok pakai sendal jepit sama orang Pakistan?" Sahut Doni lagi tak kalah sewot. "Saya bukan doain, Bang, cuma prediksi," ucap Gembul. "Lo itu sebenernya dukung kagak sih kalau gua mau usaha beras?" tanya Doni. "Enggak," jawab Gembul. "Bujuk, singkat padat biadab juga omongan lu, Bul," ujar Doni jengkel. Mendengar keributan itu, Mazubaida pun langsung menghampiri Doni dan Gembul. "Ada apaan sih ribut-ribut baju begini pagi-pagi?" tanya Mazubaida. "Ini nih mak, si Gembrot doain usaha beras Doni kagak laku," ucap Doni mengadu pada ibunya. Siapa yang doain? Saya kan cuma prediksi beras abang bakalan susah untuk dijual," sahut Gembul. "Alah sama aja lu, Bul. Lu kan tadi bilang lu beras gua kalau kagak laku disuruh bikin bubur. Lu mau berendam di bubur? Beras gua tontonan, Bul, banyak banget," ujar Doni sewot. "Ya lagian kalau beras kagak laku mending dibikin bubur, Bang. Sayang soalnya," sahut Gembul tak mau kalah. Mendengar itu, Mak Zubaidan nampak kebingungan. "Beras? Emangnya siapa yang jualan beras?" tanya Mak Zubaida. "Ya Doni mah yang jualan," jawab Doni. "Lalu Tong, emang mulai kapan lu jualan beras?" tanya Mak Zubaida lagi. "Ya jualannya mah belum, Mak, baru rencana," sahut Doni. Mendengar itu, tak ayal membuat Mak Zubaida emosi. Bagaimana tidak, belum apa-apa Doni sudah ribut mengenai usahanya tersebut yang masih berupa wacana. Dasar lu ya, kupret. Usaha aja belum udah bikin pala gua puyeng. Lu rasain nih, betak sentak Mak Zubaida sambil menyabetkan sapu lidi ke arah Doni. Melihat ibunya yang naik pitam, Doni pun langsung mengambil langkah 1000. "Ampun, Mak!" teriak Doni sambil berlari ke dalam rumah.
Siang harinya, di kantor tempat Clara bekerja, setelah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama, tiba-tiba saja pikirannya kembali teringat ucapan Ajat semalam. Entahlah, seakan wajah Ajat selalu hadir di kepalanya. Clara lalu menatap ponselnya. Ia sempat meraihnya, bahkan terfikir untuk menelpon atau sekedar mengirimkan pesan kepada Ajat. Namun, niat itu segera ia urungkan. Egonya kembali berperang melawan kehendak hatinya. Di satu sisi, Clara ingin sekali menghubungi Ajat, tapi di sisi lain dia enggan karena selama ini ia memang tidak pernah menghubungi Ajat lebih dulu bila bukan karena urusan pekerjaan. Hingga tiba-tiba ponselnya bergetar. Ada notifikasi pesan masuk. Ternyata pesan itu berasal dari Ajat. Bagi pungguk merindukan bulan, senyum langsung mereka di wajah Clara saat menatap layar ponselnya. Dalam pesan itu, Ajat menanyakan apakah Clara sedang berada di kantor. Rupanya ia bermaksud untuk menemuinya. Singkat waktu, Ajat pun sudah tiba di kantor Clara sambil membawa sebuah bingkisan. "Assalamualaikum, Clara, ganggu waktunya nggak?" sapa Ajat berbahasa basi. Clara berusaha bersikap biasa saja, walau sebenarnya jantungnya berdegup kencang. Entah mengapa hari itu ia merasa berbeda ketika berada di dekat Ajat. Padahal sebelumnya mereka pun sudah beberapa kali bertemu meskipun tidak terlalu sering. "Waalaikumsalam. Iya Jat, tumben mampir. Bukannya hari ini kamu pulang ke Garut?" tanya Clara. "Iya, habis ini aku langsung ke Garut. Tapi sebelumnya mau antar titipan ibu. Dibikin brownies buat kamu," ungkap Ajat. "Brownies? Ih, aku emang suka banget brownies. Om Kamran juga suka ngirimin brownies buatan Tante Erna, ibu kamu. Makasih ya Jat," saut Clara dengan bahagia. Ya, memang Clara yang notabene adalah anak dari sahabat Ujang Kamran sering mendapat kiriman brownies dari orang tua Ajat. Namun baru kali ini Ajat sendiri yang mengantar brownies buatan ibunya itu untuk Clara. "Wah sayang ya, kamu udah harus balik ke Garut lagi. Padahal aku pengen ngobrol-ngobrol santai lagi sama kamu," ucap Clara seakan memberi kode. Ajat hanya tersenyum. "Ya udah, kapan-kapan kalau kamu ada waktu, kamu main ke Garut. Selain bisa ngobrol, kamu juga bisa sekalian ngilangin penat." Clara nampak berpikir sejenak. Gitu ya, ide bagus sih. Udah lama aku juga nggak liburan selain akhir tahun. Ya udah, nanti aku hubungin kamu ya. Aku coba cari waktu," saut Clara sambil tersenyum. Namun tiba-tiba saja Ajat memberikan sebuah kotak kecil. Rupanya di dalamnya ada sebuah cincin. Ini apa ya Jat?" tanya Clara kebingungan. "Oh iya Clara, aku harap kamu nggak mikir yang terlalu jauh. Ini cincin pemberian ibu, cincin giok. Karena aku nggak pernah pakai cincin dan ukurannya juga terlalu kecil, aku rasa lebih baik aku kasih ke kamu aja. Soalnya kalau aku yang simpan, aku takut hilang. Itu juga kalau kamu berkenan," jelas Ajat. Clara memegang cincin pemberian Ajat itu. Dalam hatinya, ia sangat menyukainya. Namun ada bagian dari dirinya yang masih segan untuk menerima. "Coba kamu pakai, sepertinya pas sama jari kamu," ucap Ajat. Dan benar saja, ukuran cincin itu sangat pas di jari manis Clara. Namun ia tetap berniat untuk menolak. Tapi sayang, Ajat keburu berdiri dan berkata, "Oh ya, kalau gitu aku pamit ya Clara. Semoga suka sama browniesnya. Assalamualaikum." Ajat tunggu," panggil Clara. Namun terlambat. Ajat sudah pergi meninggalkan ruangannya. Clara bergegas membuka pintu untuk mengejar, tapi ia tak lagi melihat sosok Ajat di luar sana. Clara pun menatap cincin yang kini melingkar di jari manisnya. Senyum merekah di wajahnya. Ya, sebenarnya Clara sangat menyukai cincin pemberian Ajat itu. Sementara itu, di dalam mobil Fortuner berwarna hitam yang nampak melaju ke arah timur, Ajat terlihat tersenyum. Rupanya, diam-diam
Ajat menyukai Clara. Rasa itu dipendamnya cukup lama hingga akhirnya dia bisa mengungkapkan perasaannya pada gadis pujaan hatinya tersebut. Walau pada ungkapan terakhir ia mengatakan bercanda, tapi setidaknya dia bisa melihat respon Clara yang nampak tersipu malu. Rencananya memberikan Clara sebuah cincin yang merupakan pemberian ibunya pun berhasil walau dengan cara yang konyol. Ya, Ajat pernah dititipkan sebuah cincin warisan keluarga oleh ibunya untuk diberikan kepada wanita yang kelak akan menjadi istri Ajat. Di situ Ajat mengambil resiko. Bagaimana tidak? Jangankan menjadi calon istri, berpacaran saja belum, Ajat sudah memberikan cincin titipan ibunya itu pada Clara. Beberapa jam kemudian, Ajat akhirnya tiba di Garut, di rumah yang selama ini menjadi kediamannya. Sebuah rumah yang cukup besar dengan pemandangan sawah terhampar di depannya, serta sebuah kolam ikan yang luas di pelataran. Di rumah itu pula, Ajat tinggal bersama kakek dan neneknya. Tepat di samping rumah, berdiri sebuah gudang besar tempat Ajat menyimpan beras hasil dari usaha agrobisnisnya. Setelah turun dari mobil, Ajat langsung disambut oleh kakeknya yang bernama Akitata. Di situ, sang kakek nampak cemas. "Jat, kamu teh nggak apa-apa?" "Emangnya ada apa, Ki?" tanya Ajat kebingungan. "Tadi teh ada gempa, lumayan gede. Rumah-rumah yang ada di belakang kita banyak yang roboh," ungkap Akitata. "Yang bener, Ki. Ajat kok nggak kerasa ya? Terus gudang gimana, Ki? Terus Cecep mana?" tanya Ajat. "Kalau gudang mah aman, udah diperiksa sama si Cecep sama yang lain juga," sahut Akitata yang membuat Ajat sedikit lega. Rupanya saat itu telah terjadi gempa yang cukup besar sehingga banyak rumah-rumah tua milik warga yang runtuh. Di situ Ajat langsung menyuruh Cecep anak buahnya untuk melihat keadaan desa dan menyiapkan bantuan. Ya, Ajat dan keluarganya memang dikenal sangat dermawan sehingga tak heran bila ada bencana di kampungnya, Ajat dan keluarga selalu cepat memberi bantuan pada warga yang membutuhkan. Namun di tempat lain yang tersembunyi, tepatnya di dalam gua yang telah lama tertutup oleh akar-akar pepohonan raksasa, tersimpan sebuah rahasia kelam. Di sana, tubuh Bagja yang tanpa kepala yang sebelumnya tergeletak di atas bebatuan kini telah bergeser terbaring di atas tanah lembab di dalam gua. Gempa tadi rupanya mengguncang keseimbangan tempat itu, memindahkan jasad yang seharusnya tak lagi bergerak. Dan entah mengapa, gua yang hening itu kini terasa seolah tengah menunggu sesuatu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dani SBR, Warung Kopi Bang Doni. Ini yang saya suka nih dari kisah Warung Kopi Bang Doni. Bervariasi ya, jadi bener-bener gak ngebosenin. Dan pada episode kali ini, awalannya udah ngeri banget kan. Kisah kelam dari Desa Monjol. Jadi ini ternyata engkongnya, kalau kata Bang Doni, engkongnya Ujang Kamran yang memiliki peliharaan gaib yaitu Maung Bodas, yang mana berhasil mengalahkan rampok dari Gunung Sadakling. Wow, ini akhirnya di sini menurun ya dari kakeknya, bapaknya, lalu ke Ujang Kamran, dan ini diturunkan ke Ajat si Maung Bodas ini. Tapi di sini juga baru tahu nih Ujang Kamran kalau ternyata Bang Doni memiliki peliharaan gaib juga, yaitu siluman kebo. Siluman kebo. Waduh, ini berarti akan seru ya nanti ya. The next episode ini akan, kalau feeling saya mereka akan berangkat nih ke tanah Garut ya kan, dan di situ akan terjadi nih featuring Maung Bodas dengan siluman kebo ya kan. Kurang ajar banget si Doni, temennya dikata siluman kebo, makannya banyak. Dan di sini juga bagaimana Ajat dan Clara. Waduh, Clara awalnya suka nih sama Bang Doni nih, tapi ketika dia tahu Bang Doni udah punya cewek, ya kan, yaudah deh, mundur teratur dia. Dan di sini adalah kesempatan bagi Ajat untuk mendekati. Apakah Ajat dan Clara akan jadian, dan apakah Bang Doni akan datang ke kota Garut bersama dengan Clara? Next episode pasti akan lebih seru lagi nih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dani SBR atas kisah Warung Kopi Bang Doninya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme.
Buat teman-teman yang punya komentar lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman semua ya yang sudah selalu mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.